Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tusda'ul uyub waz zallat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azlim wa tarham wa tahannan ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah majelis ta'lim tasfiyatul a'mal rahimakumullah. Khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan lurus mawaidhahnya kepada kita semuanya, kalam kealaan Abdul Karim Ta'ala itu lihayati wa nafa'ana bi fid darin. Guru-guru kita yang lain, bila banyak yang hadir malam hari ini, ada kalam kealaan Ahmad Bashir, kalam Ustaz Al-Haj Bukhari, kalam Ustaz Mahfudi, kalam Ustaz Zakwani, kalam Ustaz Salahuddin, Ustaz Ali Ahbab, kalam Ustaz Zainal Fadli, kalam Ustaz Abdul Muti Asatidah yang lain. Mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengulangi takdim dan hormat saya puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada awal liqa baini wa bainakum fi hadzal majlis. Ini pertemuan pertama saya dengan antum di Majelis Tasfiyatul A'mal. Lama sebetulnya saya berharap bisa bersamai antum di majelis ini, tapi mungkin ya karena bukan kesibukan, karena kelalaian mungkin saya tidak bisa bersamai antum. Baru malam hari ini saya bisa bersamai antum. Mudah-mudahan ke depan saya bisa istiqomah. Terus saya disuruh ngomong, saya juga bingung mau ngomong apa ini. Saya datang ini sengaja mau nuntut ilmu terlalu dalam. Karena kalau kata para ulama katanya al-ilmu bahrun la sahila lahu. Ilmu itu kayak lautan yang enggak ada tepinya. Saking luasnya ilmu. Saya datang malah disuruh sekali ada aja. Saya nggak punya modal. Fabidoati qalilah. Modal saya ini, bahan saya ini dikit sekali. Kalau kata orang-orang bijak, wafaqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana dia akan memberi? Beda memang sama Sahibul Burda Imam Busir. Kalau orang soleh kan begitu, banyak amal solehnya, tapi dia mengaku tidak beramal soleh. Tapi kita banyak amal salahnya, ngaku dah banyak amal soleh. Ini tawaduknya Imam Busir ya seperti ini. Dia bilang dia nggak melakukan apa-apa kecuali yang difardukan. Padahal tadi sama kita mendengar, subhanallah, sepertinya mustahil orang sesoleh beliau ini tidak melakukan amalan-amalan sunnah. Subhanallah.
Ini bedanya kita dengan Al-Imam Al-Busiri. Dia orang soleh, kita orang salah. Tapi paling tidak, ayo, saya juga mengajak ini. Ini kan tadi katanya, walam atazawwaj. Saya tidak berbekal, katanya. Saya juga mengajak, ayo kita berbekal. Orang-orang bijak itu selalu mengajak kita berbekal. Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Itu ajakan orang-orang bijak. Ayo berbekal dari dunia. Karena kalau sudah datang malam kita nggak tahu apakah besok fajar kita masih diperkenankan untuk hidup di atas muka bumi ini. Pulang dari sini kita mungkin akan merebahkan tubuh kita di atas tempat tidur kita. Dan ketika kita merebahkan tubuh kita di atas tempat tidur kita, nyawa kita itu di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi terus digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipertemukan dengan jasad kita. Tapi bisa jadi dilepas kembali, dibiarkan menyatu dengan jasad kita. Kita tuh nggak tahu kalau datang malam itu begitu. Dan itu Allah yang memfirmankan di dalam Al-Quran. Kalau kita merebahkan tubuh kita, nyawa kita di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, dia lepas kembali, dia biarkan menyatu dengan tubuh kita. Tapi kalau Allah mau, dia terus genggam diri kita. Maka Imam Ghazali yang soleh itu mengaku bahwa dia belum punya apa-apa, katanya. Tidak berbekal. Maka saya mengajak, ayo kita berbekal. Kita nggak tahu sampai kapan kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus menjalani hidup dan kehidupan. Jangan-jangan malam hari ini itu kita terakhir di atas muka bumi. Orang bijak selalu ngomong begitu. Saking cepatnya perputaran waktu dunia, ay masana illa kathalasati ayyam. Setahun itu terasa katanya cuma 3 hari. Amsi wa qad dhahaba bima fi. Ghadan la'allaka la tudriku. Al-yawm fa huwa laka fa'mal fi. Itu kata orang-orang bijak begitu. Setahun itu isinya terasa cuma 3 hari katanya. Amsi wa qad dhahaba bima fi. Kemarin dia sudah berlalu, kalau sudah berlalu pula beserta seluruh isinya. Dan hari-hari yang lewat tidak akan pernah bisa ditarik mundur. Lam taji al-ayyamil lati madan. Mungkin kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, penyesalan yang ada. Penyesalan yang paling agung adalah tatkala mungkin indal gharghara. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita indal gharghara, indal ihtidar, indal sakaratil maut, itu penyesalan yang sesungguhnya. Dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, a'asaddaq wa akun minas salihin. Ini penyesalan orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya biarkan waktunya berlalu begitu saja. Orang-orang bijak itu selalu ngajak kita untuk ayo manfaatkan waktu ini. Idza fatani yaumun wa lam aktasib ilman wa lam astasni iyadan famada taqulu hayat. Itu kata orang bijak. Kalau satu hari berlalu tanpa ilmu, tanpa sedikit pun amal baik, apalah artinya hidup ini? Sehari berlalu tanpa ilmu, tanpa sedikit pun amal baik, apalah artinya hidup ini? Subhanallah, itu orang-orang bijak selalu begitu. Yuk, manfaatkan waktu ini. Jangan sampai indal gharghara, indal ihtidar kita menyesal. Kita bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau engkau tangguhkan umurku meski hanya sesaat, aku akan bersedekah, aku akan beramal saleh. Jadi terlambat, kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka manfaatkan umur ini dengan sebaik-baik. Yang pertama, yang lalu sudah nggak bisa ditarik mundur. Ghadan la'allaka la tudriku, esok bisa jadi kita nggak ketemu
Jangan-jangan malam hari ini kita terakhir. Tadi saya bilang Allah itu yang memfirmankan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika kita merebahkan tubuh kita di atas tempat tidur, Allah genggam nyawa kita. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Terus ada orang yang terus digenggam oleh Allah, tidak dibiarkan rohnya menyatu kembali dengan jasad yang selesai malam hari ini kita. Tapi ada wayul silul ukhra, ada yang dilepas. Wayul silul ukhra ila ajalin musamma, dibiarkan menyatu kembali dengan jasad itu. Kita nggak tahu. Maka kata orang bijak tadi, godan la Allah kala tudru. Yang milik kita al-yawm fahuwa laka fa'mal fi. Yang milik kita adalah yang hari ini. Maka ayo beramal, ayo berbuat. Alaysa minal khusran an tamur al-ayyam wal layali bila ilmin, bila naf'in, bila amalin salih wa tuhsabu a'maluna. Orang bijak selalu ngomong itu. Alaysa minal khusran, bukankah sebuah kerugian? Antamurul ayyam wal layali, hari-hari kita berlalu, malam-malam kita berlalu tanpa ilmu, tanpa amal soleh, tanpa sedekah. Wa tuhsabu min a'malina, padahal umur kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung antum yang malam hari ini itu berada di majelis ini. Mudah-mudahan sekali lagi majelis ini bisa terus eksis, kita bisa mengambil banyak manfaat dari majelis ini. Jadi ini saja kalian yang bisa saya sampaikan. Lagi ayo manfaatkan sisa-sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir saya mau baca hadis ini cukup panjang. Kita dinasihati untuk selalu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Badiru bil a'mali sholihati sab'an antam tadiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutliyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhidan aw dajjal wa huwa syarrul ghaibin muntazar aw as-sa'ah was-sa'atu adha wa aman. Ini nasihat buat kita. Ya, manfaatkan katanya umur ini dengan sebaik-baiknya. Badiru bil a'mali sholih, bersegera beramal soleh. Jangan nungguin 7 hal ini datang menyambangi kita. Dan tadiruna illa faqran munsiyan, jangan nungguin miskin. Maka yang punya motor, yang punya mobil, ayo pacu motor mobilnya paling tidak setiap Selasa malam Rabu untuk berada di majlis tasfiyatul a'mal. Jangan sampai nanti motor kita udah nggak ada, mobil kita udah nggak ada, baru kita menyesal. Tentang gua kalau punya motor, gua kalau punya mobil, ya malam Selasa juga gua datang di majlis bunda. Kapan ngomongnya? Udah nggak punya motor, nggak punya mobil. Jangan nungguin kaya katanya. Biasanya banyak orang kaya itu kekayaannya melalaikan dia. Saya ada punya tetangga, mobilnya itu nggak cukup di garasi, sampai keluar-luar. Tapi di musola salah, di sholat-sholat fardu nggak pernah ada. Di masjid dekat rumah saya juga nggak pernah ada. Kekayaan kadang-kadang melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. 3, keempat, jangan nungguin jatuh sakit, jangan nungguin tua. Mumpung masih sehat, mumpung masih mata, masih awas. Jangan kalau udah jatuh sakit, udah stroke aja kaki, udah diseret-seret, ngelihat orang ngaji bulan nangis dia. Gua kalau sehat, ngaji di mana juga gua datang, ngomongnya kapan? Kakinya udah diseret-seret. Jangan nungguin ajal datang. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan nungguin ajal datang. Dan yang keenam, jangan nungguin dajjal turun. Karena dajjal kalau sudah turun, yamla'ud dunya zulman, dia akan memenuhi dunia ini dengan kezaliman. Kita bisa akan tersesatkan. Dajjal belum turun aja sekarang banyak orang sesat sama nama Gufron. Ya belum turun. Banyak orang yang ikut sesat sama nama Gufron.
Dajjal lebih dahsyat dari Mama Gufran. Biasanya orang-orang yang mengklaim dirinya seperti ini punya dua kekuatan. Satu, punya kekuatan ngomong. Kalau dia ngomong, omongannya kayak orang kita dihipnotis. Kedua, biasanya dia punya kekuatan supranatural yang gak dimiliki oleh orang awam. Biasanya Mama Gufran itu punya begitu. Dulu di Indonesia ada Lia Eden. Dulu ada Ahmad Musodek, jago main badminton tapi suka ngobatin orang. Jadi Nabi. Nama Nabi dulu ada Musailamatul Kadzab. Kalau ngomong itu subhanallah nilai sastranya tinggi. Dia ahli sihir. Mama Gufran juga begitu. Tapi Dajjal jauh lebih dahsyat dari. Kalau Dajjal nanti sudah turun, kita akan tersesatkan. Mumpung Dajjal belum turun, ayo beramal soleh. Dan yang terakhir, jangan nunggu kiamat. Kiamat itu mengerikan, menakutkan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Oke, lagi saya mau ngaji nih, saya kayak alim aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.